Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Anak-anak sekalian, kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mata pelajaran pendidikan Al-Qur'an Hadis kelas 12 ini Anda akan sama-sama belajar dengan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Arianta. Saya lahir di Gunung Kidul 10 Desember 1986. Kemudian alamat saya di Kuon Tengah, RT 02 RW 13, Kelurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, dekat dengan Telaga Junge. Selanjutnya pendidikan saya bersekolah dulu di SD Negeri Kuon, SMP Negeri 3 Semanu, kemudian Madrasah Aliyah Al-I'tisam Wonosari, kemudian berkuliah di Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Ali bin Abi Thalib, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian berkuliah S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya untuk etika belajar kita, bahwasanya kita mempelajari materi pendidikan Al-Quran Hadis ini bukan untuk mencari nilai, kepentingan rapot duniawi dan sebagainya, itu hanya efek samping saja. Maka ketika anak-anak itu tertib, disiplin, jujur, belajar, ikhlas, insya Allah nilai akan keluar dengan mudah begitu. Oleh karena itu silahkan anak-anak luruskan niat terlebih dahulu mempelajari pendidikan Al-Quran Hadis ini. Yang pertama, anak-anak harus ikhlas, jangan terpaksa belajar, kemudian harus jujur, jangan menipu, kemudian harus disiplin, karena itu nanti akan mempengaruhi keberkahan ilmu itu nanti akan masuk ke dalam hati dan mampu untuk memperbaiki diri kita. Nah, adapun ketika ada niat-niat lain, ada penipuan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan dan sebagainya, maka itu jauh dari barokah. Selanjutnya pada semester ini saya mengucapkan selamat bergabung, dan materi kita yaitu tentang yang bab pertama ini adalah konsepnya itu berpikir kritis dan demokratis. Berpikir kritis itu beda dengan kritis di unit gawat darurat ya, atau instalasi gawat darurat. Kalau orang sakit kritis itu parah. Nah, kalau orang berpikir kritis berarti berpikir mendalam, berpikir by data. Nah, jadi kalau kita bicara bumi itu bulat, datanya apa? Datanya ini. Kalau orang baru mengatakan bumi itu bulat tanpa data, belum kritis. Kemudian orang ada mengatakan flat earth misalnya, bumi itu datar, datanya ini. Nah, kalau mengatakan bumi itu datar kemudian tidak dengan data, maka itu ngoyoworo. Jadi kritis dalam berpikir itu semakin baik, tidak mudah percaya. Nah, jadi harus dianalisa terlebih dahulu, dan juga tidak mudah memutuskan sesuatu. Tidak mudah memutuskan sesuatu. Misalnya ya, ada anak SMA kemudian berzina, kemudian hamil, dia pikirannya itu tidak kritis, kotor dan hanya sepintas saja. Misalnya ada orang itu narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas, dia tidak berpikir kritis gitu. Dia hanya memikirkan sesuatu yang nikmatnya itu hanya sesaat, tidak berpikir ke depan. Kemudian demokratis itu saya mengistilahkannya begini, demokratis itu kita tidak kemudian kaku, egois terhadap pendapat kita sendiri. Berpikir demokratis itu ya, manusia itu kan likulli roksin rokyun, manusia itu pasti punya kepala, setiap kepala itu punya pikiran, dan pendapat orang itu beda-beda. Maka jangan kaget, jangan gumunan ketika kita itu berbeda pendapat. Selama perbedaan pendapat itu konstruktif atau membangun, ya kita junjung tinggi.
Kecuali dalam prinsip-prinsip akidah itu memang tidak boleh berbeda, yang satu bilang kiamat ada, yang satu bilang kiamat tidak ada, maka itu bukan perbedaan ya, tapi itu kesesatan seperti itu, yang bilang kiamat itu tidak ada. Itu gambaran singkat mengenai berpikir kritis, itu mendalam, pikirannya tajam, menganalisa dengan tajam. Demokratis itu ya tidak anti perbedaan, kita toleran dalam hal-hal yang memang dimungkinkan bisa berbeda. Kemudian sistem pelajaran kita mempelajari Quran hadis itu memang idealnya nanti anak-anak sekalian akan disuguhkan satu materi ayat atau hadis, kemudian ada naskah tanpa tanda baca, nanti bukunya akan dibagikan, kemudian ada terjemah perkata, kemudian ada hukum bacaan, kemudian ada kandungannya apa. Nah itu nanti kalau anak-anak belajar sungguh-sungguh mengetahui konsepnya, nanti jadi ustadz dan ustadzah semua. Tapi hakikatnya kita belajar itu untuk memperbaiki diri ya, bagaimana kita lebih dekat dengan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi untuk memperbaiki diri, untuk meraih sukses di akhirat utamanya, bukan untuk kepentingan saat, apalagi hanya nilai ya, nilai itu ibarat saya buat tinggal ngetik berapapun tuh bisa, nilai itu hanya efek samping ya gitu. Dan karakter pelajar Muhammadiyah tentunya juga harus berbeda ya. Mosok belajar Quran hadis karakternya sama dengan anak-anak yang sekolah bukan di Muhammadiyah, itu berarti belum berkeunggulan. Anak-anak sekalian, untuk materi kita yang pertama nanti di surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 ya, ini tentang berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Anak-anak nanti bisa membaca sendiri. Bukan karena tugas ya, tapi memang kita wajib membaca Al-Qur'an. Bisa dilanjutkan sendiri. Nah, kemudian terjemah perkata ya, nanti modelnya begini memang. Inna sesungguhnya, fi pada atau dalam, khalqi penciptaan, samawati, samawat itu langit-langit, wal ardi, wa dan al ardi bumi, wa ikhtilafi dan pergantian, al-laili malam. Maka orang yang kalau punya nama Laili misalnya itu mesti lahirnya malam hari. Wa dan an-nahari siang. La ayatin sungguh ada tanda-tanda atau sungguh terdapat tanda-tanda liulil albab bagi orang yang berakal murni, atau saya mengatakan kaitannya dengan materi liulil albab itu bagi orang-orang yang berpikir kritis. Itu penciptaan langit, bumi, pergantian siang malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang plonga-plongo tidak berpikir kritis, tapi bagi orang berpikir kritis, masya Allah, langit itu seperti itu ya. Langit itu jangan dibayangkan mendung ya. Langit itu adalah bangunan setebal 500 tahun perjalanan yang tanpa tiang. Itu teknologinya kan luar biasa. Bumi ini demikian luas, bisa kita tempati, ada airnya, ada siklus hujan dan sebagainya. Kemudian matahari ada saatnya muncul, ada saatnya kemudian tenggelam. Kemudian berpikir sebenarnya yang jalan itu matahari atau bumi sih, begitu. Itu namanya kritis. Kemudian mengumpulkan data-data. Siapakah orang yang berpikir kritis itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna, mereka mengingat, berzikir Allah akan Allah, qiyaman baik dengan berdiri,
wa dan qu'udan baik dengan duduk, wa dan ala junubihim baik dengan berbaring. Orang berpikir kritis itu zikirnya, wiridnya itu kencang. Ketika berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna bukan berzikir saja tapi juga memfungsikan pikirannya ini. Zikir di dada, di lisan dan fikir. Nah, memikirkan apa? Fi pada khalqi penciptaan as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi. Kemudian mereka punya prinsip Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta. Ma tidak khalaqta engkau ciptakan. Hadza semua ini yang ada di alam semesta batila sia-sia. Semua ada manfaatnya. Sampai nyamuk pun ada manfaatnya. Dengan Allah menciptakan nyamuk, kemudian Allah menciptakan ada lapangan pekerja, bisnis obat nyamuk. Di situ ada karyawan sekian. Kemudian nanti ada obat ketika ada Aedes aegypti malaria, ada dokternya, sehingga terbuka fakultas kedokteran, kemudian fakultas ilmu keperawatan dan sebagainya dengan satu ekor nyamuk. Belum lagi yang lain-lain, orang yang jualan kelambu dan sebagainya. Kalau Allah menghilangkan nyamuk dari bumi, nanti betapa banyak orang nanti akan merugi. Karyawan obat nyamuk itu nanti bangkrut semua. Itu wal ardi dan bumi, mohon maaf ya, Allah menciptakan semua, tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkan, lindungi kami dari siksa neraka. Demikian nanti anak-anak bisa mengamati lebih dalam lagi pada buku yang dibagikan. Demikian untuk pertemuan yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.